Aman, oke ya. Iya, jelas aman, oke, siap. eh jadi sesuai yang ada di jadwalnya BBKA, hari ini kita akan belajar problem solving 101. Apa sih problem solving 101? Gimana sih cara nyelesain masalah yang secara terstruktur? Gimana untuk mencegah masalah terulang kembali, dan lain sebagainya. Anyway, sebelum mulai, boleh absen dulu nggak di kolom chat nih, dari BBKA mana aja? Pelajar kah, pekerja, pebisnis, dan lain sebagainya. BBKA pelajar, pelajar kerja. BO Palu, banyak banget ya ini ya. Aduh, pekerja, pelajar. Owner, business owner, kerja, pelajar. Oke. Ya, dari hampir semua BBKA hadir ya, kalau dilihat. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan screennya? Sebentar. Screen saya kelihatan? Screen saya. Terlihat, oke. Saya balik ke screen tadi. Jadi, apa sih problem solving ini? Eh, kita mau belajar hari ini dari apa itu masalah, apa itu eh, problem solving, pendeskripsian masalah seperti apa, klasifikasi potensi sumber masalah itu apa, analisis sumber masalah seperti apa, penetapan dan pelaksanaan perbaikan, lalu standarisasi solusi. Nanti di akhir kita ada sesi Q&A. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh disimpan buat di akhir. Ya, nanti request untuk unmute atau saya sebut untuk penanyanya dari siapa gitu ya di akhir. Jadi eh, kira-kira kayak gitu untuk hari ini outline-nya kita ada waktu sampai jam 9 malam. Eh, oh ya, anyway untuk teman-teman yang masih di perjalanan nggak usah ketik-ketik dulu ya. Nanti dengerin semoga cepat sampai rumah. Terus nanti kalau udah di rumah baru bisa join di chat dan atau bertanya secara langsung di akhir. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Eh, Seperti yang udah dilihat di poster, di grup masing-masing, nama saya sama Ronaldo, improvement facilitator gitu ya. Untuk edukasi saya, backgroundnya tahu nggak nih kampus saya? Mungkin yang tahu atau yang sedang kuliah eh, bisa ketik kalau tahu ini kampus saya di mana, atau sama-sama alumni dari kampus yang sama. Kampus saya ini nggak kelihatan kah? ITB, bukan ITB ya. Ada yang mau coba lagi tebak yang lain mungkin? UGM, bukan UGM. Unpad, bukan Unpad. Undip, nah ini ada yang benar nih, dua orang nih. Unibrau, UB, Brawijaya, tiga orang benar nih. Iya, jadi ini gambarnya kampus Brawijaya ya, di Kota Malang. Saya backgroundnya dari jurusan Teknik Industri. Eh, Tahun 2013 sampai 18 saya kuliah di Brawijaya Malang. Terus kalau untuk pekerjaan, saya itu kerja eh, dari 2018, dari lulus langsung kerja. Eh, Pertama kali kerja itu adalah untuk project manager di new model untuk assembly line di otomotif di Jawa Barat ya, di Karawang. Itu sampai tahun 2021, itu kerjanya seperti project manager yang lain, kita resource management, kita cost planning. Terus karena ini saya untuk di assembly line, saya juga urusin untuk training operator dan staff di assembly line. Terus propose untuk expense dan investment.
terus analisis untuk equipment yang kita pakai di assembly line. eh, Waktu itu seperti itu kerjanya kira-kira. Terus saya pindah ke perusahaan manufacturing lagi, tapi bidangnya bukan otomotif. Saya pindah ke perusahaan manufacturing FMCG di Jakarta. Untuk bagiannya saya ada di bagian continuous improvement untuk manufacturing excellence ya. Jadi yang saya lakuin di perusahaan FMCG ini adalah tentunya pertama review matrix karena kita di continuous improvement review matrix dari berbagai eh, divisi. Ada safety, quality, dan lain sebagainya ya. Kita review terus area mana yang perlu diimprove itu kita eh, tiap tahunnya kita buatkan eh, matriksnya gitu. Mana yang mau diimprove, area mana yang mau diduluanin. Kita yang pilihkan proyeknya kurang lebih seperti itu. Terus di perusahaan yang kedua ini juga saya selain lakuin itu, saya lakuin pendampingan buat teman-teman dari divisi lain yang sedang melakukan problem solving kayak yang kita pelajarin hari ini. Untuk kemarin saya lakuin untuk Departemen EHS atau K3, terus saya juga lakuin untuk logistik dan gudang, terus teman-teman preventive maintenance saya lakuin pendampingan juga, sama teman-teman dari operasional ya produksi itu sendiri. Terus di perusahaan kedua ini ada job desk lain juga yaitu mengajar untuk continuous improvement ini, terutama di area problem solving. Jadi saya udah ngajar materi ini di internal perusahaan. eh, untuk perusahaan yang pertama saya ngajar untuk ke tim, yang perusahaan kedua saya ngajar lintas divisi. Nah, terus di tahun 2024 itu saya pindah kerja lagi. Kebetulan ada kesempatan untuk pindah ke Jepang. Jadi untuk sekarang saya domisilinya di Jepang. Kerjanya sebagai cost engineer untuk cost and profit division di perusahaan otomotif lagi di Jepang. Untuk job desk-nya memperkirakan harga jual barang, terus study terkait drawing, part list, terus kemudian juga untuk harga part selain harga unit mobil, terus penentuan apakah part itu dibeli atau dibuat dan lain sebagainya yang berkaitan tentang uang. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya, apakah kepencet Pak? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Kurang lebih eh, seperti itu sih untuk background saya. Eh, Mungkin banyak yang sama, banyak yang beda. Nanti kita belajar bareng di materi hari ini, problem solving. Semoga bisa bermanfaat ya untuk semua orang dan bisa diaplikasikan. Untuk basic yang problem solving itu kita akan belajar hari ini dari apa sih masalah itu sendiri. Kita sering dengar saya ada masalah di kantor nih, ada ini di kerjaan, di studi. Cuman masalah itu apa sih sebenarnya? Terus problem solving itu apa gunanya dan ngapain kita di sini lakukan problem solving? Yang tadi ya untuk pendeskripsian masalah, klasifikasi potensi sumber masalah, analisis sumber masalah, penetapan pelaksanaan perbaikan, sama standarisasi solusi. Kita mulai dari problem dulu kali ya. Saya yakin semuanya pasti pernah ngalamin masalah atau bahkan sekarang sedang punya masalah. Tapi kalau mau kita gali masalah itu apa ya sebetulnya menurut Bapak Ibu sekalian, boleh chat, saya mau lihat dulu nih. Menurut Bapak Ibu apa sih masalah itu? Suatu tekanan, peluang untuk improvement, kasus, hambatan kerjaan, sesuatu yang harus diselesaikan sumber stres, masalah step buat grow, kesalahan yang kita lakukan, tantangan, ketidakseimbangan, tantangan, kondisi pemikiran matang,
yang harus dicobain. Mantap. Adalah kesalahan hambatan untuk mencapai tujuan bisnis. Tidak ideal. Hal yang baru belum dilakukan. Oke, jadi kalau bisa disimpulin sih dari jawaban Bapak Ibu sebenarnya mirip-mirip ya. Semuanya buat improve, semuanya buat target ke depannya, terus hambatan untuk mencapai kondisi selanjutnya. Tapi masalah itu adalah sebetulnya gampangnya adalah kita itu sekarang ada di sini dan ini adalah yang kita inginkan gitu ya. Masalah itu tuh ini, gap antara kondisi saat ini dengan harapan atau target gitu ya. Bisa target, bisa harapan dan lain sebagainya. Nah, untuk lakukan ini tambah dekat menjadi ke yang kita harapkan atau ke target, tentunya kita perlu action plan dan lain sebagainya. Makanya kita hari ini akan belajar eh, apa itu problem solving, gimana kita bisa atasin masalah secara terstruktur dan mencegah keberulangan ya. Nah, ini saya mau nunjukin satu lagi grafik dari jenis loss ya. Kalau dilihat grafiknya sini ada yang kecil-kecil geraknya gini ya, tapi kok banyak kecil-kecil kayak rumput-rumput ini nih. Tiba-tiba ada satu yang gede gitu. Nah, masalah itu kadang kita fokusnya cuma di sini ya, yang besar aja. Tapi di sini juga sebetulnya ada. Jadi ini namanya adalah grafik untuk loss sporadis dan loss kronis. Kalau sporadis itu yang tadi nih, yang besar, langsung kelihatan. Untuk kronis tuh yang kecil-kecil ya. Misalkan dari target ini ada ya deviasi sedikit-sedikit ya dari apa yang ditargetkan atau yang ideal. Ciri-cirinya gimana sih bandingin loss sporadis sama loss kronis? Untuk nampaknya itu kalau sporadis gini ya, langsung terlihat. Jadi loss levelnya tuh besar. Waktunya cenderung eh, dibilang singkat ya, karena dia terjadinya hanya satu kali ini saja. Kalau untuk loss kronis biasanya tersembunyi, karena orang lihatnya, oh dikit-dikit masih nggak masalah gitu ya. Misalnya kalau speed mesin harusnya eh, 100 produk per menit, tapi kadang-kadang jadi 101, kadang-kadang jadi 97, kadang-kadang jadi 95. Terus biasanya kita pandang kayak, oh hal kayak gini adalah normal nih sebetulnya gitu ya. Dia naik-naik turun sedikit. Ya memang nggak bisa ideal 100%, tapi kalau di rata-rata di bawah terus kan eh, rugi ya. Atau kalau di atas terus overstock dan lain sebagainya. Terus misalkan tingkat kejadiannya biasanya kalau yang spora di sini sekali nih, dia sekali besar gitu. Kalau yang kronis ini sering terjadi kayak tadi kita lihat di grafik. Sering berjalannya waktu ada aja masalah-masalah kecil-kecil ini. Nah, kalau dampak itu yang sporadis, dia menyebabkan kerugian besar di satu waktu. Yang kita lihat di sini loss levelnya langsung tiba-tiba tinggi ya. Dari kecil-kecil-kecil tiba-tiba ada yang tinggi. Nah, tapi kalau kronis, dia menyebabkan kerugian besar secara akumulasi. Jadi loss per kejadiannya itu kecil ya. Kadang suka diabaikan sama orang-orang gitu. Tapi dia menyebabkan kerugian besar secara akumulasi. Nah, untuk perbaikannya ini, untuk yang sporadis, dia bisa langsung dikembalikan ke kondisi start. Anggapannya kalau misalkan kita punya HP lah, HP-nya rusak. Paling gampang ya beli aja HP baru langsung. Itu contoh untuk masalah yang sporadis. Loss-nya besar, tapi dia bisa langsung diperbaikin dengan kembali ke kondisi standar. Untuk loss ini tadi restorasi kayak speednya naik turun nih. Yang tadi kita bilang harusnya 100, tapi kadang-kadang 97, 95. Ya diatur-atur sedikit lah mesinnya gitu ya. Nanti jadi lancar lagi. Terus untuk penyebab, untuk loss sporadis, dia biasa bisa saja hanya dari satu penyebab. Ada anomali misalnya, atau ada sesuatu kegagalan, langsung bisa terjadi loss sporadis. Satu penyebab aja bisa. Kalau loss kronis biasanya lebih dari satu penyebab yang saling berkaitan sih.
Jadi dia bisa dua, tiga, empat penyebab yang saling berkaitan. Nah, untuk cara deteksinya, kalau loss sporadis kita nggak usah cari tahu cara deteksinya karena langsung kelihatan ya. Karena lossnya langsung besar, dia langsung berefek, semua orang langsung aware gitu untuk kalau masalah sporadis. Nah, kalau untuk masalah kronis yang kecil-kecil ini adalah untuk perbandingan dengan kondisi optimal. Misalnya kita punya kondisi optimal, target yang sudah ditentukan, speed mesin kah, atau kondisi ideal, itu kita bisa bandingin kondisi itu dengan kondisi optimal seperti apa. Untuk masalah itu dua ini yang kita lihat. Jadi dia kejadiannya seperti apa sama tadi ya yang pertama. Ada gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan atau target. Kalau dengan definisi kayak gini, yakin sih pasti kita semua ada masalah ya. Tapi gimana sih cara ngatasinnya? Nah, kita belajar di hari ini. Untuk problem solving itu ngapain sih sebetulnya kita lakukan? Jadi yang pertama itu membuat kita lebih dekat atau bahkan mencapai kondisi yang diinginkan. Kayak yang tadi ya dibilang di chat pertama, masalah adalah bahan untuk improvement. Banyak yang bilang gitu di chat. Atau tantangan untuk menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Itu kan membuat kita menjadi lebih dekat atau mencapai kondisi yang diinginkan. Terus yang kedua adalah mengatasi masalah secara terstruktur dan menyeluruh sampai dengan ke sumber masalah. Nanti kita akan belajar di belakang gimana cara atasin masalah sampai ke akar masalah. Dan tentunya ini ya, mencegah keberulangan. Kita kan nggak mau ya untuk udah habisin tenaga banyak, resource yang besar untuk atasin sebuah masalah, ternyata di lain waktu di masa depan terjadi lagi gitu. Itu kita semua pasti nggak mau untuk adanya keberulangan masalah. Sama ini, melatih pola pikir dan membangun budaya berpikir analitis. Jadi kalau misalkan ini udah terlatih di diri kita, tentunya kita bisa latih orang lain juga, anggota tim kita, rekan kerja, dan lain sebagainya ya. Dan membuat ini pengatasan masalah dan terstruktur sampai ke akar masalah dan mencegah keberulangan itu chance-nya lebih besar jadinya karena semua orang punya pola pikir dan udah punya budaya berpikir analitis. Tentunya ini sesuatu yang kita latih setiap saat untuk diri kita dan kalau udah bisa ngajarin orang lain atau ada tim, baiknya juga dikasih tahu ke tim atau ke orang lain gitu. Nah, kita masuk ke pendeskripsian masalah. Jadi di pendeskripsian masalah ini ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belajarnya waktu SD dulu apa sih ini? Ada what, when, where gitu ya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sebetulnya apa sih yang terjadi, eh, masalah apa yang terjadi gitu. Karena untuk mencegah keberulangan masalah tentunya perlu dilakuin problem solving yang baik ya. Kita ngatasin masalah sampai ke akarnya. Tapi gimana cara kita ngatasin masalah sampai ke akarnya itu dimulai dari sini. Dari kita deskripsikan masalah. Jadi masing-masing pertanyaan ini mungkin punya hint untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu ya. Dan apakah ini udah dengan membuat ini teratasi? Belum gitu. Jadi eh, ini tujuannya adalah membuat tim kita itu satu pandangan, ada di posisi yang sama terhadap apa yang sedang terjadi. Kita bahas satu-satu. Dari what ya. Jadi what itu tadi kan gap antara ekspektasi dan target. Kita di sini deskripsikan nih situasinya, kegiatan, proses, produk dan lain-lain. eh, Gap apa sih yang sedang terjadi? Misalnya tadi kita pakai kasus yang speed mesin harusnya 100, tapi sekarang turun ke 95 gitu ya. Tulis aja di sini. Speed mesin turun ke 95 dari 100. Jadi semua orang tahu bahwa masalahnya adalah speed mesin turun 5 piece per menit atau 95 per menit dari 100 per menit idealnya. Terus kemudian adalah yang kedua, when, kapan masalah terjadi. Nah, untuk when ini ada dua nih kuncinya. Yang satu adalah timeline, yang kedua adalah momen ya. Jadi timeline itu tentunya mencakup tanggal dan waktu, eh, tapi
nggak semua tanggal dan waktu itu bisa mengerucutkan pada suatu masalah. Kadang ininya nih, momennya itu perlu. Misalnya, masalah momen itu contohnya kayak gini. Ketika unloading barang atau ketika running produksi atau ketika eh, delivery sedang dilakukan atau ketika eh, perbaikan baru selesai terjadi masalah. Jadi ini bisa jadi hint untuk eh, kita kumpulin fakta bagian mana sih yang bisa kita lakukan perbaikan nantinya. Hint kedua dari sini nih, timeline atau momen. Tentunya timeline eh, perlu ya kalau misalkan jam dan waktu bisa kita gunakan buat cek CCTV dan lain-lain, cek data Excel, eh, cek dari software dan lain-lain untuk tanggal dan waktu. Ketiga ini untuk where itu di mana masalah terjadi. Itu bisa lokasi atau bagian dari mesin, fasilitas kayak gedung ya, atau water treatment misalnya. Jadi bagian mana yang rusak? Terus atau bagian dari proses atau dari produk. Misalnya dari suatu produk yang rusak hanya bagian bawahnya saja misalkan. Itu kita tulis di sini. Cacat di bagian bawah. Atau dari bagian mesin misalkan. Di area unit X atau subunit X gitu ya. Terus untuk who ini juga jadi hint siapa yang terlibat, personil yang terkait seperti apa, pengaruh skill dari personil tersebut seperti apa gitu ya. Dan korelasi tim terhadap masalah. Untuk which ini adakah pola atau tren dari masalah. Jadi kadang masalah itu terjadi bisa aja ada polanya ya. Dia repetitif kah, irreguler kah, atau hanya di produk tertentu saja kah eh, yang masalah gitu ya. Misalkan ada part-part tertentu yang terjadi masalah hanya di shift satu misalnya, jam 6 pagi sampai jam 2 siang gitu ya. Atau ada masalah yang terjadi hanya di produk-produk tertentu saja misalnya. Atau di area tertentu saja. Itu kita lihat tuh pola atau tren dari masalah tersebut seperti apa. Itu juga bisa jadi hint untuk kita kumpulin. Nah, satu lagi adalah dari how. Jadi how itu mendeskripsikan fenomena terjadinya masalah. Bagaimana masalah itu terjadi gitu ya. Itu dideskripsikan di sini. Nah, semua ini dari 5W1H bisa jadi hint untuk kita deskripsikan kita deskripsikan masalah untuk jadi hint nantinya ke depannya kita akan selesaikan seperti apa. Ini mungkin terlihat gampang ya, tapi ini bagian penting dan ini sebetulnya susah untuk orang lakukan kalau nggak terbiasa. Jadi untuk lakukan ini sebetulnya ada pendekatan-pendekatan. Contohnya kita bisa lihat di slide selanjutnya ini ada 5G ya atau eh, kita lihat satu-satu Genba atau aktual TKP. Jadi jangan kata orang aja gitu, harus ke aktual TKP. Kemudian kedua adalah Genbutsu atau aktual produk. Kita lihat benar-benar produk yang bermasalah. Terus ketiga adalah Genjitsu, reality dari situasi tersebut, kondisinya seperti apa. Yang keempat adalah genre untuk prinsipal, jadi bagaimana mekanisme mesin bekerja atau cara kerja sebuah mesin dan flow prosesnya gimana. Yang kelima adalah Gensoku ya, untuk basic rule. Jadi aplikasi apa aja yang perlu dilakuin di proses ini atau requirement apa aja yang perlu dilakuin di sini. Nah, ini akan bantu untuk deskripsikan yang tadi, 5W1H yang di atas. Terus gimana dong, kan kita nggak selalu di aktual tempat TKP gitu ya. Kita kan nggak selalu megang produk yang cacat. Nah, ini karena kerja sama tim ya, jadi tentunya kalau ada produk yang cacat atau ada barang buktinya gitu ya, minta tolong disingkirin dulu untuk kita bisa analisis untuk deskripsikan masalah.
Terus untuk aktual TKP tentunya pasti ada orang di aktual TKP ya. Kalaupun nggak ada kan ada CCTV, kita bisa lihat dari rekord mesin dan lain sebagainya. Kadang ada mesin yang sudah full otomatis, nggak perlu orang, jadi bisa dilihat dari bukti-bukti di situ gitu. Nah, setelah ini eh, disampaikan ke seluruh tim kayak, jadi orang tuh udah tahu masalah yang terjadi tuh apa gitu ya. Orang ada di posisi yang sama. Kita bisa klasifikasi potensi sumber masalah. Ada yang udah pernah lihat diagram ini? Mungkin banyak yang udah lihat ya, yang udah belajar quality, yang udah belajar lean. Itu nama diagramnya adalah fishbone diagram atau diagram eh, sebab akibat. Dulunya 4M aja, man, mesin, material, metode. Cuman ada beberapa area industri yang nggak bisa kesentuh dengan 4M, jadi ada tambahan untuk measure dan environment. Nanti kita coba eh, cek satu-satu nih. Apa aja sih potensi sumber masalah setelah kita temukan tadi deskripsi masalah di atas. Untuk men, itu eh, contoh pertanyaan yang bisa digali adalah apakah personil sudah bekerja sesuai standar? Biasanya kan sudah ada standar kerja, terus udah ada eh, pakem-pakem yang harus dilakukan dalam kerja, step-stepnya gimana? Ini apakah personil sudah kerja sesuai standar? Terus kemudian untuk skill personil, apakah 100% misalkan? Kondisi skillnya seperti apa? Apakah dia ternyata baru training, baru OJT, nggak ada mentorshipnya dan lain sebagainya. Terus kemudian apakah supervisor sudah diberitahu tentang masalah ini dan lain sebagainya. Terus dari faktor kedua, mesin. Jadi apakah mesin dan peralatan sesuai standar? Ini biasanya di standar kerja udah termasuk ya ada mesin apa yang dipakai gitu ya. Terus kemudian apakah proses mesin dalam kondisi baik? Ini juga bisa kita gali pertanyaan dari sini. Terus dari next M selanjutnya adalah material. Apakah material tersedia gitu ya? Kadang ada proses materialnya ngepas gitu ya. Jadi kurang stok stok in hand-nya nggak ada. Stok on hand-nya nggak ada. Jadi nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Apakah material sesuai spesifikasi? Kadang ada part tertentu atau barang tertentu yang ini jadi hal sensitif ya. Materialnya nggak sesuai spesifikasi sedikit, produknya langsung cacat misalnya gitu. Terus kemudian dari metode, apakah ada instruksi kerja dan kalau ada, apakah mudah dipahami? Ini tergantung dari tim masing-masing, tim Bapak Ibu, eh, tim kerjanya semua. Mudah dipahami itu levelnya seperti apa? Itu beda-beda masing orang. Tapi apakah ada instruksi kerja dan eh, sudah mudah dipahami? Terus kemudian kita bisa analisis misalkan bagaimana posisi kerja personil gitu ya. Kadang posisi kerja itu berpengaruh untuk membuat orang melakukan kesalahan. Misalnya ngangkat barang berat dari bawah, tapi nggak ada alat bantu, itu juga bisa membuat orang melakukan kesalahan. Terus untuk M selanjutnya ada measurement ya, itu ada inspeksi, terus ada inkonsistensi pengukuran dari tekanan, volume dan lain-lain. Terus untuk lingkungan atau M-nya milieu, yaitu faktor eksternal di luar kendali ya, ada bencana, ada cuaca dan lain-lain. Nah, di faktor-faktor ini ditulisin nih masing-masing. Apa aja sih yang memungkinkan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah digali. Misalkan tadi men di sini, skill belum sampai 100%, masih 80%. Pekerjaan tidak ada pengawasan, misalkan begitu. Ditulis masing-masing. Untuk men, mesin, material, metode, sampai dengan ke environment atau lingkungan. Nah, di sini tulis tadi masalahnya apa. Terus dicoba bacanya adalah masalah X terjadi, ada potensi terjadi karena orangnya belum skill 80%. Atau masalah X ada potensi terjadi karena metodenya belum terstandarkan, belum ada standar kerja gitu ya. Nah,
belum ada instruksi kerja. eh Kalau misalkan nggak nyambung, nanti dieliminasi aja. Tapi untuk awal tulis dulu, diskusi dengan tim, brainstorming. Kita mau tulis apa aja di sini? Potensi sumber masalah. Karena ini masih potensi ya. Kita belum tahu apakah ini sumber masalah atau bukan. Tapi ini adalah potensi-potensi penyebab dan sumber masalah untuk X ini. Cara bacanya tadi gampang untuk masalah X berpotensi disebabkan dari main atau dari metode itu kita bisa nanti cross check bersama tim. Nah, untuk analisis sumber masalah itu gimana gitu ya? Setelah dapat dari sini, kita masuk ke 5 why. Mungkin kalau udah ada yang pernah dengar 5 why. Jadi di sini tadi misalkan skill orang belum mencapai 100%, baru 80% gitu ya. Kenapa orangnya belum 80% gitu? Tanya kenapa. Nanti kan ada jawabannya nih kenapa yang pertama. Tanya ke kenapa yang kedua. Misalnya, proses training belum selesai. Kenapa proses training belum selesai? Itu tanya terus tuh. Nah, biasanya pertanyaan yang suka ditanyain ke saya di analisis sumber masalah ini adalah apakah harus 5 kali? Atau bolehkah 3 kali aja? Atau bolehkah 7 kali, 9 kali? Eh, nggak harus 5 kali ya jawabannya. Jadi untuk analisis sumber masalah ini kadang ada yang udah ketemu di 3, di 4, persis di 5 juga ada gitu ya. Masing-masing masalah beda-beda sumber masalahnya. Dan ciri-cirinya apa sih? Kalau dia udah ketemu sampai dengan ke sumber masalah. Ciri-cirinya itu adalah sudah sampai ke sistemik, permasalahan yang sistemik. Atau dengan kata lain udah nggak bisa ditanya lagi kenapanya gitu ya. Contohnya, instruksi kerja tidak ada. Ya kenapa nggak ada itu udah nggak ada lagi tuh. Ya memang belum dibuat gitu. Atau parameter mesin belum ditetapkan. Loh, kenapa belum ditetapkan padahal udah running berkali-kali dari trial awal gitu. Ya memang belum ditetapkan. Harus dibuat itu. Jadi ciri-cirinya ini udah sampai ke akar masalah adalah dia sudah sampai ke titik di mana dia nggak bisa ditanyakan lagi kenapa dan biasanya itu sistemik ya. Nggak ada SOP, nggak ada peraturan, nggak ada parameter dan lain sebagainya. Atau bahlah belum ada programnya. Misalkan kenapa skillnya belum sampai 100%? Misalkan di sini nantinya ujung-ujungnya adalah karena tidak ada training, belum ada program training gitu ya. Atau tidak adanya kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kalau udah sampai ke situ, baru kita tentukan nanti gimana cara kita men-tackle masalah-masalah ini gitu. Nah, untuk penetapan solusinya gimana gitu ya, sama pelaksanaan perbaikannya. Kita dari penetapan dulu ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar SMART, singkatan untuk penentuan target. Itu ada spesifik, measurable, actionable, realistic, dan time bound. Kita bahas satu-satu. Spesifik tadi eh, karena kita di depan sudah tentukan masalah adalah gap antara target dan kondisi aktual. Jadi targetnya harusnya spesifik ya. Misalnya tadi kita pakai studi kasus adalah speed mesin 100 produk per menit, tapi turun jadi 95 menit, 95 produk per menit. Nah, tentunya targetnya adalah spesifik harus balikin kondisi mesin ke speed 100 unit per menit gitu ya. Karena kalau targetnya spesifik itu orang lebih punya gambaran gitu. Kita arahnya kemana, mau menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi pertama itu S masalah harus targetnya, penentuan targetnya harus spesifik. Yang kedua, measurable. Dia harus bisa di-track, dia harus bisa ada kuantitatifnya, terus membuat orang itu seperti ada progresnya ya. Kalau kuantitatif, kita udah berapa persen sih nyampe ke arah eh, tercapainya target ini gitu ya. Kalau dia terukur atau measurable itu juga membuat eh, tim atau yang sedang kerjain ngatasin masalah ini juga lebih terarah jadinya. Mau ke berapa persen lagi nih gitu kita. Karena udah ada
yang bisa diukur berapa persennya. Terus kemudian A adalah actionable. Jadi kalau kita tetapin target atau perbaikan masalah, jangan kasih solusi yang nggak mungkin dilakukan. Actionable itu macam-macam ya, kondisi batasan masing-masing orang eh, macam-macam. Kadang ada yang, oh saya cuma punya manpower dua gitu. Tapi kalau misalkan saya lakukan ini, manpower saya nggak bisa kerjain untuk kerja regulernya. Jadi untuk ini nggak actionable dan lain sebagainya. Ada yang constraint-nya di uang misalnya. Untuk tahun ini maksimal keluarin budget untuk improvement adalah let's say 100 juta. Tapi kalau kita mau ngatasin masalah ini perlu uang 120 juta gitu kan over ya. Jadi itu nggak actionable. Untuk tahun ini nggak bisa dilakukan. Misalkan bisa diatasin dengan di split dan lain sebagainya biar bisa actionable. Jadi tahun ini 60 juta dulu, tahun depan 60 juta lagi misalnya gitu. Nah, yang keempat adalah untuk R ini realistik. Jadi eh, solusi yang ditawarkan itu harus sejalan dengan goal dari perusahaan ya. Apakah ini sejalan dengan goal perusahaan? Kadang ada yang perusahaan sedang berhemat ya. Kita harus berhemat, tapi dapat solusi yang harus keluarkan uang banyak. Itu kan kadang nggak sejalan dengan eh, goal perusahaan. Garis besarnya seperti apa perusahaan. Terus yang keempat ini juga penting adalah time bound atau batas waktu. Karena kadang kita punya solusi bagus, udah spesifik, terukur, progresnya bisa dilihat kapan, dia actionable, dia sesuai dengan target perusahaan, tapi kadang nggak ada batas waktu. Jadi batas waktu itu penting untuk kita lihat seberapa lama ini akan dilakukan. Kadang kan suka dengar ya orang bilang, kayaknya udah dari 3 tahun lalu itu bikin gituan nggak kelar-kelar gitu ya. Nah itu mungkin di sini eh, ada masalah ya. Jadi perlu time bound atau batas waktu untuk membuat kita tetap fokus, tetap termotivasi, dan melakukan kerja ke arah perbaikan yang kita canangkan. Terus di saat pelaksanaan gimana gitu ya. Nah, untuk monitoring implementasi perbaikan ini dari start awal sampai dengan seluruh perbaikan itu monitoring terus-menerus. Ada macam-macam yang dicek ya. Timeline misalnya. Terus apakah sesuai dengan akar masalah yang tadi kita lihat di belakang? Kondisi personil gimana? Apakah mencukupi? Ataukah skillnya memadai nggak? Terus resources yang lain ya kayak overtime, waktu, energi itu juga diperhatikan kalau itu jadi parameter. Terus kemudian kalau ada masalah, bilang ke atasan. Karena kadang orang malu bilang ya, untuk di tengah-tengah ada ngalamin kesusahan, ada ngalamin kendala. Kadang orang malu untuk bilang bahwa kita lagi lakuin A dan kita nemuin kesusahan di tengah-tengahnya gitu. Nah ini penting untuk dilakuin nih. Kalau ada leadernya, eskalasi eh, masalah ke leader gitu ya. Terus kemudian update jika ada perubahan. Bisa aja timeline mundur atau tiba-tiba di tengah ada ketambahan personil dan lain-lain. Ini perlu diupdate jika ada perubahan nih saat pelaksanaan perbaikan masalah. Terus kemudian adalah untuk cek dan monitor hasil. Ini masing-masing masalah, masing-masing perusahaan, masing-masing orang beda cara cek dan monitor hasil. Tapi cara cek hasil adalah yang pertama bandingkan dengan target yang pertama tadi, bandingkan dengan sorry, masalah yang pertama tadi, gap antara target dengan kondisi aktual, bandingkan nih dengan solusi. Nyampe nggak ke targetnya gitu ya. Selalu bandingkan ke target. Karena yang mau dicapai kan targetnya ya. Yang tadi kita tulis di sini spesifik. Jadi selalu bandingkan hasilnya dengan targetnya. Kadang hasilnya kelihatan bagus ya. Tapi kalau dia nggak mencapai ke target tentunya kita masih perlu lakukan sesuatu nih. Karena targetnya udah ditentukan.
Nah, untuk monitor hasil ini adalah untuk cek kestabilan. Apakah eh, hasil yang kita dapatkan ini mungkin untuk kali ini baik atau mungkin untuk shift ini baik, minggu ini baik. Tapi apakah dia bisa sustain gitu ya? Tadi kan tujuan kita di depan adalah untuk menghindari keberulangan dari sebuah masalah gitu. Untuk masing-masing orang, masing-masing mesin, masing-masing perusahaan beda berapa lama monitornya. Cuman kalau saya biasanya antara 6 sampai 8 bulan setelah eh, hasilnya nyampe itu kita monitoring tuh. Walaupun tidak seintens di awal ya, tapi kita perlu monitoring sampai ya tadi 6 sampai 8 bulan. Apakah hasil ini masih terjaga gitu sampai 6-8 bulan kemudian. Nah, kalau hasil ini memang terbukti bagus dan terjaga sampai waktu yang ditentukan, misalkan 6 bulan tersebut atau 8 bulan tersebut, kita masuk ke standarisasi solusi. Jadi standarisasi solusi kan eh, kita akan minimalisir keberulangan masalah yang tadi ya kita bilang nih. Tujuan standarisasinya adalah mencegah keberulangan masalah, terus meningkatkan standar kerja. Nah, standarisasi solusi itu syaratnya ini nih, disetujui atasan, ada diotorisasi atau disahkan dari pihak tertentu ya. Biasanya atasan atau pemilik atau leader subgrup apapun lah. Namanya sebutannya bisa beda-beda tapi disetujui atasan. Karena kadang yang kita pikir baik belum tentu sejalan dengan perusahaan misalkan. Makanya ini ada perlu disetujui atasan. Yang tahu arah perusahaan mau kemana itu kan tentunya dari atas ya. Nah, terus kemudian eh, disosialisasikan pada tim yang terlibat. Kadang udah ada SOP baru tapi nggak nyampe ke timnya. Di Excel SOP-nya direvisi 2025 bulan Mei gitu ya. Tapi yang di lapangan SOP-nya masih 2023 bulan Juni misalnya. Jadi itu perlu disosialisasikan, ada perubahan. Terus parameter yang baru di mesin udah settingannya eh, berubah per Mei 2025. Tapi tim yang yang di bawah nggak tahu tuh tim maintenance-nya. Kalau parameter mesin udah dirubah ternyata ya. Nah itu perlu disosialisasikan pada tim yang terlibat. Kadang nggak cuma satu tim, tapi bisa jadi dua tim atau lebih. Terus yang tadi ya monitoring selama beberapa periode ke depan. Balik lagi untuk periodenya bebas. Terus untuk standarisasi solusi itu eh, apa aja sih bentuknya? Bentuknya macam-macam ya. Dia ada SOP atau standar kerja, atau di beberapa tempat namanya instruksi kerja, work instruction, dan lain-lain. Terus ada standarisasi dalam bentuk lain gitu ya. Parameter proses dirubah, speednya misalkan, atau posisinya, pemasangan mesin tadinya 5 cm dari kiri gitu ya, dirubah jadi 3,5 cm dari kiri misalnya. Atau misalkan komposisi itu juga masuk ke parameter ya. Eh, untuk adukan adonan eh, kue kah, apa dan lain sebagainya itu masuk ke parameter. Terus kemudian untuk flow proses, kadang setelah kita lakuin improvement ada proses-proses yang kurang efisien ya selama ini terus direview dia dihilangkan atau bahkan setelah kita lakuin improvement malah ketambahan proses gitu ya, ketambahan sebuah flow karena misalkan jadi ada pengecekan atau jadi ada double check atau jadi ada otorisasi dan lain sebagainya. Itu mungkin terjadi. Terus kemudian standarisasi solusi yang selanjutnya adalah check sheet atau alat kontrol. Nggak harus check sheet tapi alat kontrol yang lain ya ada check sheet yang paling sering dipakai, terus ada eh, form dan lain sebagainya. Terus standarisasi solusi yang lain adalah peralatan kerja. Mungkin aja setelah improvement ada peralatan yang tadinya dipakai sama orang-orang tapi hanya orang-orang tertentu yang punya misalkan. Karena dia bikin sendirilah di tempat las dan lain-lain gitu ya. Atau misalkan ada peralatan yang eh, khusus cuman supervisor doang yang punya gitu misalkan. Itu bisa aja. Atau misalkan ada peralatan yang
harus dikalibrasi. Nah, itu kan jadi standar baru. Makanya di sini peralatan kerja termasuk standar baru ya. Dan selanjutnya adalah matriks. Misalkan kita punya kayak raport dari quality, dari tim safety, dari tim logistik adalah berupa matriks ya. Terus KPI perusahaan itu biasanya terefleksi juga di matriks quality kah, logistik kah. Itu kalau misalkan kita sudah laksanakan perubahan, sudah atasi sebuah masalah, bisa saja matriksnya berubah. Dan matriks ini eh, kalau berubah, yang tadi ya perlu disetujui atasan, disosialisasi pada tim, eh, dan eh, monitoring selama beberapa periode ke depan. Nah, matriks ini eh, bisa aja berubah karena nggak pakem gitu ya setelah terjadinya masalah. Tentunya semuanya ini eh, ada hal-hal lain selain ini eh, di masing-masing perusahaan kondisinya beda, nggak harus matriks, nggak harus SOP, tapi ada juga yang bentuknya misalnya peraturan misalnya. Peraturan perusahaan jadi berubah karena adanya suatu masalah gitu ya. Bisa aja s- struktur berubah gitu ya. Itu bisa aja terjadi. Saya sering lihat di beberapa perusahaan peraturan berubah, struktur berubah karena standarisasi dari pelaksanaan masalah yang sebelumnya. Intinya sih untuk ini sih kita untuk mencegah keberulangan masalah dan meningkatkan standar kerja. Untuk standarisasi solusi sih eh, intinya ke arah sana ya. Dan semua yang kita pelajarin hari ini dari problem solving tujuannya untuk mencegah keberulangan masalah dan meningkatkan standar kerja. Karena tadi ya semua tim punya pola pikir yang berubah secara analitis dan masalah bisa eh, dicegah keberulangannya gitu ya. Sama mendekatkan kita ke target atau tujuan kita. Oke, dari saya sampai situ aja sih materinya. Dari Bapak Ibu sekalian, kita agak sedikit lebih cepat nih. Mungkin bisa masuk ke sesi Q&A. Kita ada waktu. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Iqbal Toy, boleh tolong di... Oh, sorry, Bu Sumar Sunarni Marni. Q&A kita dikasih waktu sampai jam 9 tadi ya. Host boleh tolong unmute Iqbal Toy. Oke, eh sebelumnya sorry suara saya lagi kurang baik karena lagi sakit. Makasih banget buat ko Sam yang ngasih kesempatannya. Langsung aja kok. Ini kan kita berasumsi problem solving ini bisa kita gunakan dalam hal bisnis maupun corporate ya. Iya, Biasanya dalam suatu masalah itu yang kita bingung kan gimana caranya supaya kita bisa brainstorming ini dan menuangkan hal ini kepada tim yang mungkin sorry to say punya kemampuan menangkap suatu problem itu berbeda-beda. Itu kalau untuk cara menanganinya bagaimana ya, Ko? oke, Supaya kita bisa menyamakan istilahnya irama kita dulu gitu. oke, Apalagi dengan budaya culture di Indonesia yang masih terlalu memegang apa namanya hierarki. Gimana kalau misalnya kita lagi mau antara misalnya karyawan mau bantu sebenarnya contoh misalnya saya kan posisinya nggak terlalu di bagian yang area yang istilahnya di atas. Kalau saya mau ngasih saran ini misalnya ke tim yang di atas saya atau leader saya, cara baiknya seperti apa gitu? Karena saya bingung gitu. Karena materi ini kan cukup bagus banget. Kadang pengen saya apply di kantor tapi gimana gitu.
Itu aja sih kok. Oke, thank you Iqbal GWS ya anyway, Ya, lagi kurang thank you sehat. kok. Ya. Ya, jadi pertanyaan dari Iqbal gimana cara aplikasikan ini ke tim yang mana mungkin semuanya nggak paham gitu ya, atau ada satu dua yang nggak paham dengan kondisi perbedaan. Terus ada kondisi di tengah-tengah nih kita mau nyampein ke atas, tapi caranya gimana gitu ya. Yang pertama untuk nyampein ke orang ya. Ini berlaku buat siapa aja sih menurut saya adalah kita bicara dengan bahasanya mereka atau bahkan bahasa yang mereka mengerti lah istilahnya begitu. Gaya bicaranya dan lain sebagainya. Jadi saya pernah ada case itu eh, operator ya. Sorry sorry to say dia sekolah SMP aja nggak selesai gitu. Tapi dia udah kerja di perusahaan lama gitu ya. Jadi gimana caranya adalah kita eh, bicara dalam bahasa yang dia mengerti. Kadang kalau kita terlalu teknis ngomongnya, wah Pak ini standarnya nggak nyampe gini-gini gitu ya. Agak susah diterima sama orangnya. Untuk pendekatannya eh, pakai bahasa yang dimengerti gitu. Kalau dari saya. Terus kemudian yang kedua adalah eh, tentunya memposisikan diri bahwa kita itu hadir gitu. Nggak cuman kalau misalkan eh, nuntut-nuntut doang kita ada. Ini case-nya ke bawahan ya. Pertama, nggak cuma nuntut-nuntut doang kita ada, tapi kita tuh hadir di setiap harinya ya. Walaupun kita kadang cuma datang, cuma nanya gimana Pak hari ini, gimana Bu hari ini. Itu dari yang saya alamin sih berefek gitu. eh saya ikutin kegiatannya operator sehari-hari, terus mau sampai shift malam pun saya ikutin gitu waktu itu. Jadi itu ngebantu dia lebih terbuka untuk mau bicara sama kita. Nah, terus kalau misalkan tadi kondisinya di tengah-tengah ya, mau nyampein ke atas gimana? Tentunya kalau nyampein ke atas perlu agak lebih strategik. Gimana cara nyampeinnya? Pertama, kalau misalkan masalah ini yang kamu Iqbal pandang adalah sebuah masalah ya, eh, bisa disampaikan ke atas dan atas nangkep bahwa oh Iqbal ini ternyata lihat juga loh bahwa ini sebuah masalah. Nah kalau opportunity itu udah ada, bisa sampaikan dengan step-step yang kita belajar tadi di depan gitu. Penyampaiannya struktur kan, dengan kita deskripsiin masalah di 5W1H, terus kita sampaikan dengan potensi sumber masalahnya, dan kita tentukan target secara SMART tadi ya, specific, measurable, actionable, reliable, dan time bound, itu eh, mungkin akan didengar sih dari atasan. Memang tentunya juga perlu strategi ya, eh, baca situasi, karena kan kalau ke atasan dia waktunya lebih sibuk daripada kita gitu ya, yang diurusin lebih banyak daripada kita, dia lebih pusing daripada kita karena tanggung jawabnya lebih besar. Jadi perlu cari kesempatan yang baik. eh, dengan pendekatan yang sama juga ya ke bawahan, menurut saya kita pakai bahasa yang dia mengerti, dia pakai sehari-hari bahasanya, dan eh, kita tunjukin bahwa kita ada gitu. Maksudnya kita kita itu juga mikirkan masalah untuk ini ya perkembangan perusahaan gitu misalkan. Oke, Iqbal udah terjawab ya nih. Terima kasih. Nextnya host boleh tolong untuk unmute Piscok Raja. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Ya, Waalaikumsalam. tanya apa ada sih kita dampak negatif dari perubahan SOP yang mungkin terlalu sering ya, atau perubahan tapi tidak bisa tersampaikan secara secara merata atau secara jelas kepada timnya kita itu apa ada dampak negatifnya ya kok? Makasih kok. Oh iya, sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Boleh diketik di chat atau halo Pak?
Fakih dari Kediri. Sorry Pak, siapa? Fakih dari Kediri. Oh, siap Pak Fakih. Ya, Jadi gimana ya dampak perubahan SOP negatifnya seperti apa? Terus perubahan yang terlalu sering, kadang nggak diterima dan lain sebagainya. Pasti tentunya dari sebuah perubahan ada penolakan ya biasanya. Karena orang maunya kerjanya biasanya saya kayak gini kok gitu. Terus kok tiba-tiba dirubah. Itu kan dia udah nyaman kerja begitu, terus dirubah ya orang pasti ada yang merasa nggak nyaman. Tapi kalau dampak negatifnya dari perubahan SOP adalah yang pertama tentunya perlu kerja tambahan ya untuk mereview dan lain sebagainya yang seperti tadi Pak Fakih bilang gimana biar nggak over ngerjainnya itu perlu usaha lebih. eh Kalau di posisi saya dulu sih saya memang taruh orang untuk pantau proses. Jadi kerjaannya sehari-hari pantau proses dan habis itu dia akan revisi SOP gitu ya. Kalau memang ada yang perlu dirubah gitu, misalkan kayak perubahan proses, perubahan alat kerja dan lain sebagainya. Memang saya tempatkan orang-orang buat pantau proses dan rubah SOP. Terus kemudian eh, saya cek sendiri dan kita sampaikan ke tim gitu ya. Terus dampak negatif yang lain apa? Tentunya eh, penolakan ya. Tadi yang pertama adalah usaha lebih, terus yang kedua adalah penolakan. Seperti yang saya bilang, orang itu kerja udah nyaman terus dirubah-rubah, apalagi kalau misalkan yang rubah ini lebih baru daripada yang eh, kena dampak perubahan SOP-nya. Saya dapat penolakan ya, kayak kamu siapa baru masuk kemarin kok udah rubah-rubah SOP gitu. Nah, untuk penolakan ini tadi kayak yang saya sampaikan ke Pak Iqbal ya. Jadi kita bicara dengan bahasa yang mereka bicara juga gitu. Eh, jadi kita lebih mengena. Terus dampak negatif dari perubahan SOP yang lainnya adalah harus ada waktu khusus untuk sosialisasi ya. Tapi ini sebetulnya bukan dampak negatif sih. Ini memang langkah-langkah yang harus dilakukan, Pak. Jadi memang konsekuensi dari perubahan SOP adalah kita harus punya orang, kita harus punya waktu untuk edukasi orang dan ya mungkin penolakan ya di awal-awal. Tapi kalau dikasih pemahaman dan cara menyampaikannya tepat, menurut saya eh, nantinya yang menolak itu pun bakal bisa terima gitu sih Pak. Gitu sih Pak Fakih. Next, saya mau jawab sebentar ya Pak Haditya Nugraha. Nanti saya setelah ini saya sampaikan. Saya tanya. Next, saya mau jawab pertanyaan dari Pak Muhammad Hamzah NR. Apa alasan Kok Samuel pengen bahas materi ini gitu ya? Nah, jadi materi ini tuh menurut saya bisa dipakai di semua lini industri, semua area kehidupan, bahkan yang normal-normal aja sekalipun gitu ya. Nah, kalau kita bisa selesaiin masalah secara terstruktur, tentunya kita nggak perlu buang-buang tenaga buat eh, mengatasi masalah yang sama berulang kali. Jadi, eh, menurut saya akan berguna buat orang-orang dan saya sendiri sampai sekarang masih pakai untuk metode-metode ini ya, baik di kehidupan pribadi, baik di kehidupan kantor, itu masih saya pakai. Jadi skill ini baiknya yang tadi saya bilang disampaikan ke seluruh tim, jadi seluruh tim bisa punya pemahaman yang sama dan kemudian kita bisa eh, nyelesain masalah tanpa berulang bareng-bareng. Itu lebih asik sih menurut saya daripada nyelesain masalah sendiri mulu ya. Pasti banyak yang ngerasain nih nyelesain masalah sendiri terus gitu. Itu sih Muhammad Hamzah. Thank you. Terus eh Haditya Nugraha sama Albar sebentar ya. Ini ada Peter dulu nih. Saya minta tolong host buat unmute Peter Gila Mele.
Halo, selamat malam. Iya, malam. Eh, s- Terima kasih kok sebelumnya untuk materinya, sangat membantu. Nah, jadi langsung ke inti pertanyaan saya. Kebetulan saya ini lagi rintis usaha jasa dan apa produknya itu sebenarnya ya karena kita jasa jadi sebenarnya kualitas menurut. Dan saya punya masalah itu beberapa SDM yang saya rekrut itu kurang bisa diajak kerja sama atau kadang dilemanya saya itu Halo, begitu sudah dia bisa. Pak Peter, terputus ya? Halo, Halo? halo, Iya, udah ya kedengeran. apa? ah, Oke, saya ulang ya kok. Jadi Iya. saya punya mas di usaha jasa servis. Nah, masalah saya itu di kualitas SDM yang saya rekrut teman partner atau karyawan gitu. Jadi kadang setelah dia sudah bisa, terus dia pergi. Hmm. Jadi saya cukup struggle, aduh gimana ya, rekrut lagi, kalau tidak bisa pergi lagi. Hmm. Gimana kalau menurut kamu materi yang saya terapkan di apa usaha saya, apalagi saya ini kan jasa gitu, bergerak Hmm. di jasa servis gitu. Oke, thank you Pak Peter pertanyaannya. Jadi ada Terima rekrut orang terus dilatih pergi gitu ya. Rekrut, dilatih, Iya, pergi lagi. Thank you pertanyaannya. Nah, eh kalau menurut saya ya perlunya standar kerja. Jadi orang siapa aja yang lakuin pekerjaannya bakal sama hasilnya gitu. Yang pertama itu sih. Cuman saya sadar juga sih Pak Peter pasti keluar banyak uang ya buat rekrut orang lagi, terus keluar lagi, iya, rekrut orang lagi, keluar lagi. Tapi kalau eh, turnovernya tinggi gitu ya, itu mungkin bisa dicari tahu sih Pak dari alasan keluarnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian keluarnya kemana? Apakah dia ya itu agak susah sih cari tahunya. Apakah dia bikin lagi ataukah dia ke perusahaan orang lain gitu ya. Kalau ke bikin lagi mungkin kelihatan ya. Kalau dia bikin pesaingnya Pak Peter gitu. Tapi kalau ke usaha orang lain mungkin nggak kelihatan ya dia kemana gitu. Jadi kalau iya, dari saya sih antisipasinya pertama dicari tahu dulu ya Pak. Itu eh, dia keluarnya kenapa, kemana. Kalau bisa dicari tahu mungkin bisa dicari atasin lebih lanjut gitu. Soalnya kan kita belum ketemu nih akar masalahnya kenapa orang sering keluar dan lain sebagainya ya. iya, Sama mungkin yang kedua kalau eh, udah ada orangnya bisa pakai standar kerja yang teruji lah ya. Jadi misalkan mau Pak Peter kerjain sendiri, mau karyawan yang kerjain itu hasilnya bakal sama gitu. Jadi itu juga menjaga mau siapapun yang kerjain tetap hasilnya sama. Ya walaupun tadi ya agak mungkin terseok-seok sedikit ya Pak. Udah rekrut orang, kabur lagi, rekrut orang, kabur lagi. Uang yang kebuangnya lumayan banyak sih biasanya. Recruiting cost-nya. Gimana Pak Peter? iya. Terima kasih banyak, kok. Terima Terima kasih. kasih. Terus nextnya siapa nih? Saya ke Haditya Nugraha dulu boleh ya? Pak Haditya Nugraha dulu yang recent. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Apakah suaranya aman? Terdengar, terdengar. Malam. Suaranya aman? Aman, aman. Terdengar ya. Oke. Kok ada beberapa maaf, saya koneksi saya tidak stabil sepertinya. Tapi saya mau ada pertanyaan kok. Bagaimana ya cara menghancurkan birokrasi yang ada di dalam struktur karyawan perusahaan? Di usaha saya sih aman kok. Tetapi saya kan sering melihat ya, kok ya, misalkan di perusahaan lain gitu. Misalkan kalau misalkan ada customer
ada customer yang apa namanya customer misalkan komplain gitu, tapi dari si karyawannya itu nggak menyampaikan lagi tuh ke atasan-atasannya lagi tuh, kayak gitu kok. Dan saya melihatnya banyak juga sih kok yang ditutup-tutupin gitu kok, supaya mungkin Hmm. ya banyak juga karyawannya supaya diselamatkan, dan ini itu kan bisa menyebabkan perusahaan yang merugi gitu kok. Apakah solusinya harus mengeluarkan satu satu divisi semuanya atau untuk orang-orang tertentu aja? Tapi kan kalau untuk orang-orang tertentu aja, mereka kan sudah terbiasa dengan budaya seperti itu kok. Mungkin ini buat pembelajaran buat saya juga sih. Kalau di saya sih Hmm. aku menanggapi kayak gitu. Kalau menurut kamu bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you Pak Aditya Nugraha ya. Kalau menurut saya nggak bisa ya pecat orang satu divisi, usahamu langsung berhenti seketika nggak sih? Kalau pecat orang langsung pasti ada salah satu fungsi yang jadinya nggak jalan ya. Kalau pecat orang dengan banyak. Bahkan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pun masih dipertahankan kalau kesalahannya nggak fatal ya. Kalau masih bisa berubah biasanya sih begitu. Itu tergantung masing-masing orang sih. Cuman untuk kalau masalah soal ditutup-tutupin dan lain sebagainya, eh Ko Andrew sendiri ya pernah bilang yang kalau kita perlu pisahin karyawan yang bodoh dan karyawan yang pintar gitu. Itu menurut saya cukup membantu sih. Kalau karyawan yang pintar dikasih tahu tujuan perusahaan arahnya ke sini loh. Dikasih tahu arah perusahaan kita goalnya akan seperti ini. Bantu berpikir bersama gitu. Kalau karyawan yang kurang dia harus dikasih tahu lakuin apa gitu. Langsung spesifik lakuin apa. Jadi kadang orang merasa nggak termotivasi ya karena merasa keberadaannya tuh kurang berdampak gitu ke perusahaan. Mungkin pertama karena dia nggak tahu lakuin apa atau memang yang tadi dibilang eh, nggak bisa nyampein apa-apa gitu ke perusahaan kayak nggak bisa bantu ini itu gitu. Yang dimaksud Haditya Nugraha gitu bukan nih pertanyaannya? Oh bukan ya? Boleh host boleh tolong unmute Pak Haditya Nugraha lagi? Eh, kalau oke, kalau sudah aman, Iya. eh, sebelumnya terima kasih. Tetapi maksud saya seperti itu. Eh, maksud saya itu kalau misalkan kita kan, kalau kita misalkan saya punya masalah gitu, kan ada masalah. Misalkan saya membeli produk atau misalkan membeli apapun gitu di suatu perusahaan gitu, saya komplain kepada customer service-nya, tapi customer service-nya tidak apa namanya, tidak menyampaikan eh, apa namanya, tidak menyampaikan ke atasannya lagi, ke atasannya lagi, ke atasannya lagi. Begitu. Maksudnya komplainan si customer itu didiemin gitu kok, supaya si karyawan itu aman kayak gitu. Bisa saja karyawan itu mungkin ada fraud atau ada yang lainnya, dan apa customernya komplain, daripada misalkan si karyawannya nanti pada dikeluarkan, jadi satu tim itu bisa saling pada Oh. ngamanin kayak gitu. Oh, oh, oh. Kayak gitu. Nah, itu kan sangat berdampak sekali tuh ya. Kalau Iya. terhadap seperti itu kan sangat berdampak. Biasanya itu jadi banyak apa ya? Ada budayanya gitu kok. Jadi banyak budayanya Oh gitu. iya iya. Misalkan beberapa tim gitu. Nah, menurut saya, menurut Koko, apakah harus ngekat orang-orangnya saja, atau misalkan ada teman-temannya juga perlu di gitu. Sedangkan kan kalau misalkan ada teman-teman yang kita nggak, itu mereka kan sudah jadi budaya bersama gitu. Takutnya apa namanya? Takutnya nanti bikin nambah lagi budayanya dan jadi sudah terbiasa gitu. Menurut kok apa langsung di-cut semuanya? Maksudnya untuk bagian orang-orang apa namanya kayak divisi customer service satu dan lainnya, cari customer service baru atau bagaimana tuh? Seperti itu sih. Hmm. Komplainan yang tidak disampaikan kepada atasan-atasannya kayak gitu. Komplainan Fraudnya customer. menyangkut Kenapa? fraudnya menyangkut uang perusahaan juga ya? Mungkin kayak lebihnya itu seperti pasti ada uang perusahaan sih, misalkan Hmm. pasti banyak gitu. Ya mungkin pasti ada sangkut pautnya dengan uang perusahaan kayak gitu. Komplainan-komplainan dari customer sih kayak gitu. Kayak gitu. Kalau fraud mau nggak mau harus dicabut sih ya. Maksudnya harus dibawa ke ranah yang lebih serius gitu ya. Kalau memang fraudnya, pertama cari tahu dulu sih, fraudnya individu atau tim. Tadi yang Pak Haditya bilang kan timnya saling lindungin jadinya ya, biar nggak eh, kebuka semuanya. Cuman kalau identifikasi fraud sih
mungkin nggak satu tim lakukan ya menurut menurut saya dari kasus-kasus fraud yang ada di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya biasanya tuh hanya sebagian orang. Nah, yang dikenain sanksi itu pelaku fraudnya, tapi tentunya si yang melindungi melindungi orang dari ketahuannya ini ada sanksi bentuk lain ya. Nggak belum tentu sama-sama dikeluarkan, tapi sama-sama dapat sanksi mungkin eh, yang fraudnya pasti dikeluarkan ya. Kalau dari Haditya untuk ngamanin bisnisnya pasti ya. Cuman yang ngelindungin-ngelindungin ini kalau dari case saya sebelumnya sih nggak semuanya dikeluarkan ya. Jadi bisa jadi demosi misalnya, turun pangkat atau denda, tapi itu tergantung kebijakan masing-masing. Jadi yang ngelindungin-ngelindunginnya nggak dikeluarin, tapi yang pelaku fraudnya itu eh, pasti dicabut sih ya. Berat punya orang yang punya fraud kan, yang ngelakuin fraud. Paling itu sih, Pak Aditya Nugraha. Oke, saya ke Pak Albar Albar Kayum, boleh tolong di-unmute, Pak Host. Ya. Halo, selamat malam kok. Malam, Pak Albar. Ya, materinya keren banget kok. Saya dapat beberapa insight baru. Makasih materinya kok. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu kok. Perkenalkan nama saya Albar. Saya domisili Makassar, Sulawesi Selatan kok. Ya, saya saat ini business owner di bidang pertanian. Spesifiknya itu budidaya lebah dan produksi madu kok. Ya, sebagai business owner kok kan banyak nih masalah. Ya, saya menganggap itu masalah itu tantangan kok. Nah, dalam masalah kan ada masalah yang kita bisa identifikasi dan ada yang tidak kok. Nah, jadi untuk melihat itu apakah efisien kalau kita menggunakan jasa seperti konsultan kok, seperti itu dalam problem solvingnya kok. Hmm, itu aja, Pak Albar, Ya, itu aja pertanyaannya. kok. Iya. Ya. Ya, tentunya kita harus ada area yang kita juga mengerti ya. Tapi memang ada area-area yang kita nggak bisa mengerti sama sekali. Misalnya di area pajak kah, hukum, itu seringnya sewa. Iya. Cuman eh, ada area-area yang kita harus ngerti juga kadang. Kalau kalau nggak kita dijelasin sama konsultan, kalau kita nggak ngerti sama sekali, berat ya. Terus kalau masalah pakai konsultan atau enggak, itu balik ke Pak Albarnya sih. Maksudnya, apakah memang menyediakan budget ke sana? Kalau memang perlu dilakukan sih ya eh, boleh dilakukan. Cuman menurut saya sih awalnya ada yang harus kita lakuin sendiri dulu sih, Pak Albar. Oh, berarti sebelum problem solvingnya kita harus turun duluan dulu ya kok. Iya, Kecuali maksudnya ya nanti ada pasti konsultannya juga nanyain ke Pak Albar biasanya kan, yang sedang dilakukan apa nih, atau apa aja yang udah dilakukan gitu ya. Nanti kalau misalkan kita belum lakuin apa-apa, pembicaranya sama konsultan jadi sia-sia kan, sayangnya. Hmm. Jadi harus ada yang udah dilakuin, terus nanti eh, baru ketemu konsultan sih menurut saya gitu ya. Oh begitu Pak. Oke kok, makasih atas jawabannya kok. Siap, Ya, terima kasih Pak Albar. makasih. Next, saya mau jawab dari Pak Fajar Salis Mustafa. Gimana cara belajar ngomong atau komunikasi yang baik dan diplomatis bagi kita yang susah merangkai kata? Kadang mau speak up, tapi karena kurang baik dalam bicara, jadi masalah tidak disampaikan. Yang pertama tadi ya, yang saya sampaikan ke Pak Iqbal di awal-awal, kita harus bicara dalam bahasa yang dimengerti gitu, bukan bukan perkara diplomatis atau enggaknya, cuman maksudnya yang bisa dimengerti sama lawan bicara dulu pertamanya. Cuman kalau misalkan masalahnya nggak bisa dimengerti, kata-kata kitanya gitu, mau ngomong apa juga kadang orang eh, nggak percaya gitu ya, karena dia menganggap kita ngomongnya nggak jelas, ngelantur dan lain sebagainya. Nah, eh, kalau saya sih soal speak up dan tidak speak up ini
tentunya saya tipikal yang speak up ya, karena kalau masalahnya nggak diatasin kan menjadi kerugian buat nggak cuma buat perusahaan tapi buat kita semua ya, buat kita yang ngelakuin juga, yang ada di dalamnya jadi mengalami kerugian juga. Kayak tadi misalnya bikin SOP harus berulang kali, terus atau distribusi harus berulang kali, itu kan juga jadi masalah buat kita gitu. Kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang ketambahan. Jadi kalau saya sih tim yang speak up kalau masalah. Cuman gimana biar merangkai kata, tentunya tadi pertama pakai bahasa yang bisa dipahamin, kedua adalah deketin diri ya, sama maksudnya kayak orang tuh tahu kita ada gitu, jangan tiba-tiba kita nggak ada, nggak pernah kelihatan, dari di suatu diskusi tiba-tiba muncul ngomong sesuatu gitu kayak ya kamu siapa gitu kan ya, selama ini nggak pernah kelihatan gitu kan. Tentunya harus nunjukin kalau kita ada sih, yang tadi saya sampaikan sama kayak ke Pak Iqbal. Terima kasih Pak Fajar Salis Mustafa. Next saya jawab Pak Dwi Prastia Armunanta ITS dari Jombang. Apakah framework SMART sudah standar yang dipakai perusahaan? Soalnya saya dulu di Tokped juga dapat materi yang SMART Goals. Apakah SMART Goals bisa terapkan pada diri pribadi? Saya baca-baca di internet seperti PACT, Purposeful, Actionable, Continuous, Trackable, lebih cocok digunakan untuk problem solving pribadi. Ya, ini bukan standar sih kalau dibilang ya, tapi maksudnya kayak gambaran umum yang dipakai orang lah. Karena eh, orang suka nih yang singkatan-singkatan gini biasanya kan. SMART, isinya apa tuh gitu. Terus kayak gini, yang dibilang juga sama Pak Dwi Prasetya, PACT, PACT, Purposeful, Actionable, Continuous, Trackable. Sebetulnya kalau mau dicari antara persamaan kedua framework ini pasti ada tentunya, dan perbedaan tentunya ada. Purposeful, actionable gitu ya. Purposeful kan tadi bisa masuk ke R ya kalau di sini, sama ke S gitu. Terus actionable, continuous, trackable juga kan bicara soal time bound. Jadi menurut saya ini memang konsep yang banyak orang pakai untuk smart. Sama kalau mau pakai PACT buat pribadi nggak masalah, buat eh, disampaikan ke tim nggak masalah juga. Mau pakai smart atau PACT pasti ada garis apa ya, eh, kesamaannya lah yang bisa dipakai. Sama kayak kalau kita ngomong problem solving ini kan kita belajar di PDCA, kita belajar di Six Sigma, kita belajar di TQM, Total Quality Management. Tapi penggunaan kata-katanya kan beda ya. Di Six Sigma ada DMAIC gitu ya, define, measure, dan lain sebagainya. Di PDCA adanya ya plan, do, check, act, dan lain sebagainya. Pasti tetap ada kesamaan sih menurut saya. Terima kasih untuk Dwi Prastia Amurnanta ITS. Mau menjawab untuk Pak Hamzah, kalau masalahnya telah teridentifikasi dan sudah terlanjur mengakar, gimana kok? Eh, tetap harus diselesaikan ya. Kalau masalah itu, jadi dari pengalaman saya yang sebelumnya di perusahaan, itu ada masalah yang kejadiannya bahkan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Tapi tetap penyelesaian masalahnya tentu bisa dilakuin tetap. Walaupun ya selama ini udah mengalami kerugian besar ya, berpuluh-puluh tahun, nggak diimprove, terus ada kasus ini dan itu. Tapi kalau masalahnya nggak diselesaikan, nantinya ke depannya masih bakal terjadi gitu. Jadi kerugian ini, masalah ini kan ada kerugian yang terdampak tadi ya, ada loss sporadis, loss kronis, itu bakal terus-terus terjadi gitu kalau nggak diatasin. Jadi menurut saya tetap harus diatasin sih. Walaupun mungkin kalau masalah sudah menjalar dan mengakar, biasanya ngatasinnya lebih lama karena faktor yang terlibat makin banyak. Terima kasih, Pak Hamzah. Next, saya mau jawab Ibu Lisna dari Sulawesi Palu. Menciptakan lingkungan kerja di mana tim bisa selalu punya cara berpikir problem solving, bukan hanya mendengar perintah. Terima kasih, Ko. Pertamanya pasti sulit ya, Ibu Lisna. Jadi memang ini harus sesuatu yang dilatih. eh Kalau dari pengalaman saya, itu di awal-awal ngabisin waktu untuk
training dulu ya. Jadi semua orang dikasih tahu tentang hal-hal seperti ini, bahkan sampai ke level terbawah atau ke level pelaksana atau operator misalnya. Tapi cara ngasih taunya dengan bahasa yang mereka bisa mengerti tadi. Karena kalau kita sampaikan PPT gitu misalkan ke operator, agak susah juga ngerti ya. Kita masuk sedikit-sedikit ke operator sampai mereka menyadari bahwa ini perlu. Terus kemudian kedua adalah kita kasih contoh ke orang-orang, ke tim bahwa cara yang kita lakukan ini berdampak atau ada hasilnya gitu ya. Karena waktu awal-awal ngajarin orang kayak tahun-tahun pertama ya itu kayak masa ya ngelakuin dengan ngelakuin kayak gini aja tuh bisa nyelesain masalah gitu ya. Orang banyak yang bertanya-tanya seperti itu sih. Tapi setelah kita lakuin sendiri, jadi hal-hal ini saya lakuin juga di awal-awal perusahaan itu orang lihat bahwa oh ternyata memang ada perubahan ya dari melakukan hal-hal seperti ini. Eh, Ngapain sih kita ngetik-ngetik gitu ya di WhatsApp apa itu what, when sampai ke how gitu ya. Tapi ternyata dengan banyaknya orang yang tadi saya bilang jadi sepaham, setitik di satu pemikiran itu mempermudah eh, penanganan masalah. Jadi orang-orang tuh ngelihat efeknya gitu. Itu sih kalau dari saya untuk menciptakan lingkungan yang punya cara berpikir ini gitu ya. Pertamanya harus eh, diajarin, keduanya diterapin dari kita sendiri. Sampai nanti disebarin ke agent-agent lain gitu ya. Misalkan kita adain cara-cara, misalkan udah ada 3 orang yang bisa, kita mereka buat ngajarin yang lain. Terima kasih Bu Lisna. Selanjutnya kita jawab pertanyaan dari Pak Hibram Prastyo. Sejauh mana manajemen risiko harus masuk dalam perencanaan perbaikan agar solusi tetap relevan walau kondisi berubah? eh Kalau soal manajemen risiko antar masalah beda ya, tapi tetap perlu dilakuin menurut saya. Jadi eh, perencanaan perbaikan itu kadang yang dibilang tadi ya sama Pak Ibram di chat, kondisinya selalu berubah, cuman relevannya gimana? Jadi banyak hal yang bisa dilakuin. Contohnya review dari matriks nih, misalnya kejadian ini berapa kali dalam setahun, atau misalkan kejadian ini eh, sekalinya terjadi separah apa gitu ya. Terus misalkan juga adalah kalau dilakuin ini kita harus keluar energi berapa, pertambahan untuk pengecekan berapa, atau eh, manpower berapa. Tapi juga yang dibilang sama Pak Hibram berapa manajemen resiko ya sorry. Kalau misalkan nggak dilakuin juga ada resiko kan. Itu eh, seberapa rugi kalau ini nggak dilakuin. Jadi eh, beda-beda masalah, beda solusi. Cuman menurut saya tetap bisa dimasukin tuh manajemen resiko ke rencana perbaikan. Next kita jawab Pak Setia Budi, izin sharing di tempat. Oh ini sharing ya. Jadi tempatnya Pak Setia Budi untuk bisa menerima perubahan lebih baik duduk ngobrol santai heart to heart. Kegunaan perubahan SOP tadi ya. Sama caranya kayak saya eh, mendekatkan diri, menunjukkan kita ada gitu ya. Menggali kenapa keberatan. Lalu kita eh, penjelasan dengan you oriented bukan I oriented. Mantap. Jadi point of view-nya pakai point of view dia ya. Ya, kita istilahnya berdiri dengan sepatu orang tersebut atau melihat dengan kacamata orang tersebut. Terima kasih Pak Setia Budi sharingnya. Udah nih, kayaknya dari kolom chat udah kejawab semua ya. Saya balikin ke host. Mungkin nih ada setelah tanya jawab semua mau foto bersama dulu katanya aktifin kamera.
Kalau Pak, boleh di stop share screen ya? Oh ya, sorry. Oke. Tolong di on cam semua ya. Kita mau foto dulu nih. Oke. Satu, dua, tiga. Ini yang pertama dulu. Oke, yang kedua. Satu, dua, tiga. Kayaknya slide tiga udah nggak ada yang on cam. Jadi nggak usah di foto ya. Oke, semuanya makasih ya untuk malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih tim BBKA. Selamat malam.